anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang angka penting. Nah, apa itu angka penting dan bagaimana cara menuliskannya, serta bagaimana cara kita menghitung angka-angka penting? Ayo kita pelajari dengan menyimak video berikut ini. Sebelumnya, untuk anak-anak yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bisa lebih bermanfaat. Langsung saja kita masuk ke pembahasan angka penting. Angka penting sendiri adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, angka penting terdiri atas angka-angka pasti dan angka taksiran terakhir. Angka-angka pasti itu apa sih? Angka-angka pasti itu adalah hasil pengukuran yang tertera pada skala alat ukur. Sedangkan untuk angka taksiran itu adalah angka hasil pengukuran dari memperkirakan atau menaksir karena posisi pengukuran tidak tepat. Jadi untuk angka pasti kita sudah yakin akan hasil dari alat ukur kita. Sedangkan untuk angka taksiran itu masih dalam keadaan ragu-ragu untuk menuliskan. Bagaimana cara penulisan atau penyajian angka penting dalam pengukuran? Yang pertama, semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Contohnya, 72,753. Nah, di sini semua angkanya itu bukan angka 0. Berarti semua angka tersebut adalah angka penting. Sehingga kita bisa menuliskannya sebagai 5 angka penting. Ada 1, ada 2, ada 3, 4, dan 5. Jadi semuanya ada 5 angka penting. Selanjutnya, semua angka 0 yang terletak di antara angka-angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya, 9000,1009. Nah, di sini terdapat yang depan ini ada 3 0, kemudian yang belakang ada 2 0. 0 yang depan itu diapit oleh angka 9 dan 1, sehingga 0 yang depan itu merupakan angka penting. Sedangkan 0 yang belakang diapit oleh angka 1 dan 9. Nah, jadi 0 yang belakang juga merupakan angka penting. Sehingga kita bisa menuliskan, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini ada 8 angka penting. Selanjutnya, nomor 3, semua angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 untuk angka yang terakhir, tetapi di depannya itu ada tanda desimal, maka angka 0-nya merupakan angka penting. Contohnya, 3,0000. Nah, angka 0 ini dia berada di belakang angka 3. Tapi di depan 0 ada tanda desimal atau tanda koma. Ini menyebabkan angka 0-nya juga merupakan angka penting. Sehingga kita bisa menuliskan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 angka penting. Seperti itu. Selanjutnya, yang keempat, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0, tapi itu angka terakhir, dan di depannya ada tanda desimal adalah angka penting. Contohnya, 67,50000. Nah, di sini angka 0-nya itu terletak di belakang angka bukan 0 yang paling akhir, yaitu angka 5. Tetapi di depan angka 5 ada tanda desimal, sehingga angka 0 yang berada di belakang angka 5 ini juga merupakan angka penting. Kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 angka penting. Yang kelima, aturan yang kelima, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0, tetapi angka terakhir dan tidak dengan tanda desimal adalah angka yang tidak penting atau bukan angka penting. Contohnya, 4, 7, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, di sini angka 0-nya itu terletak di belakang angka 7. Tetapi di sini tidak ada tanda desimal, sehingga angka 0-nya ini bukan merupakan angka penting. Jadi kita hanya mengambil 47 sebagai angka penting, sehingga kita menuliskannya sebagai 2 angka penting. Kemudian yang terakhir, angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0, angka yang pertama adalah angka tidak penting. Maksudnya, kita lihat di contoh 0,00000789. Nah, di sini angka 0-nya itu terletak di depan angka bukan 0 yang paling depan, yaitu angka 7. Jadi 0-nya terletak di depan angka 7. Nah, angka 0 ini mereka itu bukanlah angka penting. Jadi kita bisa menuliskan di sini hanya ada 3 angka penting, yaitu angka 7, 8, dan 9. Nah, jadi itu tadi adalah cara atau aturan penulisan tentang angka penting dalam pengukuran. Ada 6 cara. Silahkan diulangi video ini agar anak-anak bisa lebih paham bagaimana cara penulisan angka-angka penting. Kita lanjutkan. Operasi untuk angka penting. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk angka penting dalam operasi penjumlahan dan pengurangan, kita hanya boleh menggunakan atau menuliskan satu angka taksiran di hasil operasinya. Contohnya, 2,34 cm ditambah 0,345 cm. Nah, di sini untuk yang atas 2,34, 4 ini adalah angka taksiran atau angka yang tidak pasti. Kemudian untuk yang bawah 0,345. Nah, 5 ini adalah angka taksiran atau angka yang tidak pasti. Sehingga kalau kita jumlahkan, kita akan mendapatkan hasil 2,685. Karena untuk operasi penjumlahan dan pengurangan itu hanya boleh menuliskan satu angka taksiran, jadi angka taksirannya kita turunkan dari yang paling kiri, yaitu ada di urutan atau di bawahnya angka 4 yang atas, jadi di sini. Sehingga angka taksirannya itu jatuh ke angka 8. Lalu kita bisa menuliskan hasilnya ini menjadi 2,69. Selanjutnya, ketentuan operasi pada angka penting selanjutnya itu kita hitung pada hasil pengurangan. Hasil pengurangan sama dengan penjumlahan. Kita hanya boleh menuliskan satu angka taksiran. Contohnya, 13,46 dikurangi 2,2347. Untuk yang atas 13,46, jadi 6 ini adalah angka taksiran. Kemudian untuk yang bawah 7 ini adalah angka taksiran. Kalau ini operasi pengurangan, berarti kita hanya boleh menuliskan satu angka penting. Kalau ini pengurangan, kita hanya boleh menuliskan satu angka taksiran. Jadi untuk angka taksirannya itu kita ambil dari turunan angka 6 yang atas, sehingga
kita akan mendapatkan angka taksiran di angka 2 yang belakang. Di sini, jadi untuk hasilnya 11,2253 kita bisa menuliskannya menjadi 11,23 mm. Seperti itu ya anak-anak. Kita lanjutkan. Untuk operasi perkalian dan pembagian, hasil angka pentingnya kita menuliskan jumlah angka penting yang paling sedikit. Jadi contohnya 8,141 ini kita mengetahui bahwa di sana ada 4 angka penting. Kemudian yang bawah 0,22 kita tahu bahwa di situ hanya ada 2 angka penting. Sehingga untuk hasil dari operasi perkalian kita hanya boleh menuliskan sebanyak 2 angka penting saja. Jadi hasil dari perkaliannya 1,79102 hanya boleh ditulis 2 angka penting. Jadi kita menuliskannya menjadi 1,8. Ini adalah 2 angka penting. Seperti itu. Kemudian sama halnya untuk yang pembagian, sama dengan perkalian. Di sini ada 1,432 dibagi 2,68. Yang atas kita mengetahui bahwa di sana ada 4 angka penting, sedangkan yang bawah ada 3 angka penting. Nah, untuk operasi pembagian kita hanya boleh menuliskan angka penting yang paling sedikit, sehingga 0,53432 kita hanya boleh menuliskannya menjadi 3 angka penting, sehingga kita tuliskan menjadi 0,534. Jadi ini ada 3 angka penting, dan 0 di depan angka yang bukan 0 itu bukan merupakan angka penting. Jadi kita bisa menuliskannya seperti ini, atau kita juga bisa menuliskannya menjadi 5,34 kali 10 pangkat negatif 1. Seperti ini. Ini juga 3 angka penting tanpa menghilangkan 0 di depannya. Yang terakhir, untuk pembulatan hasil perhitungan, di sini ada 3 aturan. Yang pertama, angka 5 atau lebih dibulatkan ke atas. Contohnya, yang pertama, di ruas kanan yang paling atas. Kita diminta untuk membulatkan menjadi 3 angka penting, sehingga kita bisa menuliskan yang nomor 1, 24,48. Karena 3 angka penting hanya sampai angka 4, kita harus menghilangkan angka 8. Dan angka 8 ini dia angkanya lebih dari angka 5. Poin yang pertama, sehingga dibulatkan ke atas menjadi 24,5. Kemudian, poin yang kedua, sebelah kiri, angka yang kurang dari 5 itu dihilangkan. Poin ini relatif atau penerapannya sama dengan yang kedua, 24,445 kita diminta membulatkan menjadi 3 angka penting dan menghilangkan angka 45. Karena angka 4 ini karena angka 4 ini di bawah angka 5 sehingga mereka dihilangkan. Jadi bisa ditulis 24,4. Kemudian untuk yang ketiga 24,252 karena di belakang angka 2 itu angka 5 dan masih memiliki angka 2 di belakang angka 5, maka kita bisa membulatkan angka 5 menjadi 24,3.
Kemudian selanjutnya kita baca poin yang ketiga. Angkanya tepat sama dengan 5 dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya itu ganjil dan dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya itu genap. Contohnya itu pada dua angka terakhir. Yang pertama 24,250. Ini angkanya tepat angka 5. Sehingga di depannya kita lihat angkanya adalah 2, yaitu angka genap. Maka kalau angka di depan 5 itu angka genap, kita bisa membulatkannya ke bawah sehingga menuliskannya menjadi 24,2 atau menghilangkan angka 5-nya. Kemudian yang paling bawah 24,150. Di sini adalah tepat angka 5. Kemudian di depan angka 5 itu ada angka 1 yang dia itu merupakan angka ganjil. Sehingga karena 1 itu merupakan angka ganjil, maka kita bisa membulatkan angka 5 ini menjadi pembulatan ke atas. Sehingga dituliskan menjadi 24,2. Seperti ini pembahasan untuk materi angka penting, kemudian cara penulisan angka penting, dan pembulatan hasil perhitungan. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bisa lebih bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.